Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita dapat sampai di tanggal 1 Januari tahun 2021. Hari pertama di tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah atas setiap pertolongan sepanjang tahun 2020 yang sudah kita lewati. Oleh sebab itu, mari kita katakan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Silakan kita bersujud berlutut di hadapan Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Mari sedang semangat bangkit berdiri. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang kita panggil di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyertai-Mu sepanjang tahun 2020. Kita bersyukur dan berterima kasih atas setiap karya Tuhan dalam hidup kita, yang menghantarkan kita pada hari ini di tanggal 1 Januari di tahun yang baru, tahun 2021. Tahun yang berpengharapan. Tahun di mana kita tetap berjalan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian berkat di tahun baru ini daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan
atas setiap pertolongan-Mu, atas setiap anugerah karya dan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan di sepanjang tahun 2020, sehingga kami sampai pada hari ini tanggal 1 Januari tahun 2021. Kami percaya Tuhan, di mana Engkau menyertai kami di tahun yang telah lewat, kami percaya di tahun ini pun Engkau akan terus menyertai kami. Engkau akan menopang hidup kami. Engkau akan berjalan bersama kami Tuhan, melewati masa-masa sulit kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu, karya-Mu, anugerah-Mu akan terus Engkau nyatakan di tahun yang baru ini. Kami menyerahkan Bapa segenap hidup kami, pelayanan kami, ibadah kami hari ini kepada Engkau, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di ibadah tanggal 1 Januari 2021 ini kita mau menyambut tahun dengan penuh semangat dan sukacita. Kita mau menyatakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Semusim telah berlalu, namun penyertaannya selalu sempurna di kehidupan kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu
Terima kasih atas kasih setiamu Bapa, yang tak terbatas oleh waktu, yang tak terbatas oleh apapun Tuhan. Semusim telah kami lewati Bapa, dan kami akan memulai tahun yang baru ini Tuhan. Beri kami Roh Kudus-Mu Bapa, penuntunanmu yang sempurna Bapa di sepanjang tahun 2021 ini. Kami memohon hikmat dari Engkau Tuhan. Sekarang Bapa, kami anak-anak-Mu siap memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dengan penuh semangat kami katakan terima kasih Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyatakan bahwa Tuhan kita sangat hebat. Amin. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama angkat pujian ini dari awal. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umat. One, two, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, sebab Dia hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. One more time. Tuhan Allah kita. Denganmu Tuhan kami akan berjalan. Oh, oh. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Are you ready? Hanya Kau Tuhan.
katakan sama-sama, panggil dia Yesus. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu hidupku mau berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya. One more time. Selamanya, Dipersilakan duduk kembali saudaraku sekalian. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab bersama-Mu Bapa, kami akan melewati semuanya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
berjalan di sepanjang tahun ini bersama-Mu Bapa. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan buka hati untuk firman-Mu. Penuhi kami Bapa dengan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita kembali bisa datang beribadah kepada Tuhan sebagai ekspresi jiwa kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan atas segala karya yang besar dalam hidup kita, atas setiap anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita sepanjang tahun 2020. Kita sudah lewati 365 hari itu. Dan kita memasuki hari pertama di tahun 2021 ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena berkat penyertaan yang Allah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Sampai memasuki tahun ini 2021 di tanggal 1 Januari. Kita masih dan seluruh bangsa di dunia masih bergumul, masih berdoa, masih berjuang dengan keras untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Demikian juga bagi kita setiap orang yang percaya kepada anugerah Tuhan, kepada Kristus yang telah hadir dalam hidup kita, yang telah menyertai kita sepanjang 2020. Tentu saya dan saudara-saudari semua, Bapak Ibu, percaya juga bahwa Allah akan menyertai kita, bahwa Allah akan memberikan kepada kita kekuatan baru untuk melewati juga masa-masa sulit di tahun 2021 ini. Oleh sebab itu, tema kita menyambut tahun baru 2021 adalah jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Bila kita ingin kuat, tidak ada jalan lain selain tetap di dalam Tuhan. Selain hidup di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa memberikan kekuatan yang sempurna dalam hidup kita. Mengapa setiap orang percaya harus menjadi kuat? Jadilah kuat di dalam Kristus Yesus. Dan sebagai dasar ayat untuk memasuki tahun yang baru ini, mari kita buka dalam Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-1. Bila Bapak Ibu, saudara-saudari sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat 1 ini, 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Cukup pendek Bapak Ibu. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kekuatan kuasa-Mu, sukacita-Mu, berkat-Mu akan terus Engkau nyatakan, akan terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, pada pagi hari ini, di hari pertama, tanggal 1 Januari tahun 2021, kembali Bapa, kami mengekspresikan ucapan syukur kami dalam ibadah hari ini, dalam doa, dalam pujian kami hari ini Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami di sepanjang tahun 2020, sehingga kami bisa mencapai dan memasuki
tahun 2021 ini. Itu semua karena karya-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Berkati kami Bapa, dan kami bawa seluruh kehidupan dan pergumulan kami kepada Engkau, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara semuanya. Saya akan ulangi ayat ini, 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Menjadi kuat untuk saat ini perlu. Orang banyak di dunia ini berlomba-lomba untuk menjaga imunnya agar tetap kuat. Tubuhnya agar tetap sehat. Sehingga bila virus COVID-19 ini tidak bisa mengganggu kesehatan tubuhnya. Tapi banyak juga bukan hanya masalah COVID-19. Bahwa ternyata hidup itu bukan hanya masalah sakit ini. Tetapi banyak hal dalam hidup ini yang orang-orang takuti. Bukan hanya kematian dan kesehatan saja. Membuat kita cemas memikirkannya. Tapi juga keperluan hidup, gaya hidup, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia di dalam kehidupan ini. Manusia harus kuat, bahkan negara pun harus kuat. Bukan hanya menjaga kedaulatan negara, tapi negara juga harus bisa memberikan perlindungan. Bagaimana negara bisa menjadi kuat kalau rakyatnya tidak mendukung, kalau rakyatnya tidak bersatu? Demikian juga kita. Dikatakan pada ayat ini, hai anakku, untuk siapakah kekuatan yang diberikan itu? Kalau tema kita pada pagi hari ini di 1 Januari, jadilah kuat di dalam Kristus. Ayat ini jelas mengatakan, hai anakku, menandakan satu pengakuan di dalam kehidupan manusia bahwa yang kita sembah menjadi Bapa kita, begitu dekat dengan kita, begitu dekat dengan saya dan saudara, dengan Bapak Ibu. Kita disebut dengan anaknya. Hai anakku, jadilah kuat. Klausul dalam doa Bapa kami jelas. Bapa kami yang ada di dalam surga. Bapa kami menyatakan kedekatan kita, keakraban kita dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita. Untuk menjadi kuat, orang harus akrab bergaul dengan Bapanya, dekat dengan Bapanya. Tahun 2021 ini bukan tahun yang ringan. Bahkan akan menjadi tahun yang terberat dalam hidup kita. Bahkan mungkin terberat daripada 2020. Nah, tahun 2021 walaupun nanti vaksinnya untuk COVID-19 ini sudah disebar, bukan berarti berhenti masalahnya. Akan ada pembaharuan ekonomi, perjuangan hidup dalam membangun ekonomi keluarga. Itu tidak mudah Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tapi kita punya Bapa yang memperhatikan saya dan saudara, Bapa yang mengenal kita, Bapa yang memberikan kasih karunia itu dalam hidup kita, sebagai pengakuan yang jelas bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bapa kita pemilik kehidupan ini. Bapa kita berdaulat dalam kehidupan saya dan saudara untuk menapaki tahun 2021 ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita percaya akan kasih karunia Tuhan. Mari kita rasakan berkat anugerah Tuhan yang Allah berikan, yang Allah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya kasih itu. Begitu besarnya pengakuan itu.
bahwa saya dan saudara menjadi anaknya. Anak yang harus akrab dan mengenal bapaknya secara baik. Bukan hanya tahu nyebut nama Tuhan Yesus, tapi mengenal pribadi Kristus Yesus itu. Yang mengenal hatimu, yang memahami hati saya dan saudara. Begitu hebatnya sebutan menjadi anakku ini. Tapi alangkah ruginya kita bila kita sebagai anak Allah, bila kita memiliki Bapa yang tidak kita kenal, yang tidak dekat dengan kita. Tahun 2021 ini hendaknya kita semua dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan kita, akrab dengan Bapa kita, yang mengasihi saya dan saudara tanpa batas, yang mengasihi saudara tanpa syarat. Itulah Bapa saya dan saudara, Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela memberikan anugerah terbesar dalam hidup saya dan saudara, yang harusnya tidak membuat kita khawatir dan cemas lagi menapaki tahun 2021 ini, karena kita bersama Bapa kita yang telah mengakui kita sebagai anaknya. Yang kedua, hai anakku, jadilah kuat. Itu adalah perintah. Itu juga proses. Itu juga latihan dalam hidup saya dan saudara. Untuk menjadi kuat itu tidak instan. Perlu latihan, perlu belajar, perlu proses dalam hidup kita. Tidaklah mudah Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Untuk menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terbaik. Perlu proses, perlu ketaatan, perlu latihan. Siapkah saya dan saudara untuk menjadi kuat dilatih oleh Tuhan dalam proses kehidupan, dalam latihan kehidupan? Itu perintah yang mutlak kepada saya dan saudara, kepada Bapak Ibu semuanya hari ini. Bila kita mau kuat, kita harus rela diproses. Rela untuk dilatih oleh Tuhan dengan berbagai macam ujian kehidupan ini. Tapi percayalah, Allah telah memberikan berkat-Nya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dilatih untuk menjadi kuat, diproses untuk menjadi sempurna. Itu yang kedua. Jadilah kuat di dalam Kristus karena kita anaknya. Itu yang pertama. Jadilah kuat di dalam Kristus karena itu proses, karena itu latihan, di mana Allah lah yang langsung memproses saya dan saudara. Yang ketiga, oleh kasih karunia. Mari kita buka Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya. Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dia tidak perlu hartamu, dia tidak perlu kepintaranmu, dia tidak perlu teknologi kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berdosa, orang yang sepantasnya mati, baik secara fisik maupun rohani. Tapi Dia, Yesus Kristus, pada pasal 3 di kitab Roma ayat 23 ini, ayat 24, sangat luar biasa. Semua orang telah berbuat dosa, tapi karena kasih karunia, anugerah Allah telah menyelamatkan saya dan saudara. Dinyatakan di bulan Desember, di mana kita menselebrasikan datangnya Kristus dalam hidup kita. Firman yang menjelma menjadi manusia, hadir di tengah-tengah hidup saya dan saudara. Kasih karunia yang terbesar, anugerah yang terbesar, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, percayalah akan kasih karunia
Dia akan membuat engkau dan saya kuat di dalam Kristus. Karena itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita, memberikan anaknya buat kita. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, dalam Kristus Yesus, Isa Al-Masih, Yosua HaMasiah, kita kenal dengan sangat bahwa Yesus Kristus adalah kehidupan kita. Dalam Kristus Yesus memberikan kehidupan dalam hidup kita. Begitu dia hadir, anugerah keselamatan itu hadir dalam hidup saya dan saudara. Jadilah kuat di dalam Kristus Yesus. Mengapa? Karena hanya dalam Kristus Yesuslah kekuatan itu kita dapatkan. Keselamatan itu kita peroleh. Dialah juru selamat saya dan saudara. Oleh sebab itu, hidupmu harus berorientasi pada Kristus, beriman kepada Kristus, tetap percaya kepada Kristus, tetap percaya pada mukjizatnya, tetap percaya pada kasih karunia-Nya, maka engkau akan menjadi kuat. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, sukacita penuaian. Sama-sama berdoa syafaat. Mari saya undang Bapak Ibu untuk satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Di hari Jumat ini Bapa, kami boleh menyambut tahun yang baru. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami, atas kemurahan-Mu Tuhan, dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan mau membawa di dalam doa untuk setiap pergumulan kami Bapa, baik secara keluarga maupun pribadi. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong setiap jemaat kami Tuhan dalam segala pergumulannya. Kami berdoa untuk ekonomi di masa-masa yang sulit ini. Bagi setiap keluarga Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan selalu berkat-Mu atas mereka Bapa, dan Engkau bahkan melimpahkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami juga dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, dan disiplin kesehatan Tuhan Engkau berikan di dalam kami supaya kami dapat taat akan peraturan-peraturan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini Bapa, Engkau lihat sendiri Bapa, masih Tuhan negara kami terkena virus corona Tuhan, di mana pandemi ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Kiranya Tuhan perlahan tetapi pasti Engkau pulihkan negeri kami ini Bapa. Kami mau bersatu di dalam doa Tuhan, berdoa untuk bangsa kami agar pulih dari pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi dalam menangani negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk kabinet yang paling atas Tuhan sampai ke jajaran-jajaran yang paling bawah. Kami berdoa supaya mereka semua satu hati Bapa
untuk memajukan negeri kami ini Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan saat ini, agar mereka dapat menjadi terang bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa terkhusus untuk gereja kami GPI Philadelphia Kota Bogor ini Tuhan. Berkati agar gereja ini dapat menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri, bahkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Tuhan berkati setiap jemaatnya agar saling topang menopang, saling menabur kasih Tuhan satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya rencana-rencana gereja kami Tuhan dapat terjalankan dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan di masa-masa pandemi ini Tuhan, gereja kami dapat menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Engkau berikan kesabaran penuh dalam menggembalakan kami para jemaatnya Tuhan. Berikan hikmat dan marifat. Kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus setiap roh jahat yang berusaha memecah belah jemaat kami, dan setiap ajaran sesat yang akan masuk kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat berjalan dalam jalan yang kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa Bapa bagi jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sulis dalam kemo lanjutannya. Kami berdoa Tuhan untuk ibunda dari Ibu Yohana. Kami berdoa untuk Ibu Eliana, adik dari Tante Atit. Kami berdoa Tuhan untuk Oma Ramses Minggu. Dan kami juga membawa di dalam doa untuk Ibu Ratna Ipit Tuhan. Berkati Bapa jemaat-jemaat kami ini Tuhan, supaya mereka Engkau berikan kesembuhan yang luar biasa. Kiranya kesehatan menjadi milik mereka Tuhan. Berkati segala dokter yang menangani dan setiap obat-obatan yang mereka minum, agar melalui obat-obatan itu Tuhan, kesembuhan-Mu terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa setiap jemaat kami yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan juga bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami juga mau membawa di dalam doa untuk saudari kami Tuhan, Dr. Natasha dan juga saudari Novita, yang saat ini sedang menangani pasien-pasien COVID-19 di garda terdepan. Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan yang luar biasa. Berkati supaya mereka dapat menjadi terang dan garam-Mu Tuhan di tengah-tengah lingkungan mereka. Lindungi mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penerapan new normal di Indonesia. Berkati supaya setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat semakin memulihkan negeri kami Tuhan dari pandemi ini. Dan kami juga membawa di dalam doa untuk Kota Bogor, tempat kami tinggal, supaya dapat kembali ke zona putih Tuhan, supaya dapat masyarakatnya dapat mendisiplinkan diri mereka masing-masing Tuhan dengan mengikuti setiap protokol kesehatan. Terima kasih Bapa, beri mereka kesadaran penuh Tuhan atas akan kebersihan dan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah. Kita akan sama-sama menutup ibadah ini dan memulai tahun yang baru. Kiranya kita semua sadar bahwa berkat kemurahan Tuhan yang membuat kita sampai saat ini ada. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah syukur kita. Ibadah di mana kita memasuki tahun 2021 ini di tanggal 1 Januari. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pengharapan dan cita-citamu di tahun 2021 ini. Dan damai sejahtera Allah memberkati kita selalu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa